Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rahmat Timur, dosen di Politeknik Kesehatan Suteba, Padang, pada program studi Diploma 3 Teknik Elektromedik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah elektronika diskrit, itu bebannya 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa di Diploma 3 Teknik Elektromedik semester 1, yang mana deskripsi mata kuliah tersebut adalah membahas tentang prinsip kerja komponen elektronika, menganalisa secara sistematis struktur bahan dan prinsip kerja penerapan komponen elektronik dalam peralatan-peralatan kesehatan, laboratorium, dan monitoring. Kemudian perkuliahan ini dilakukan dengan ceramah, praktek, dan penugasan. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, di pertemuan saat ini, di pertemuan awal ini kita akan bertemu untuk 1 semester ke depan. Insyaallah ini mata kuliah elektronika diskrit, ya. Jadi perlu Bapak sampaikan pada mahasiswa sekalian bahwasanya tentu kita di awal perkuliahan ini harus ada aturan perkuliahan, karena dengan kontrak perkuliahan, yaitu mata kuliah elektronika diskrit. Jadi mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah pokok di program D3 Elektromedik, dan kuliah ini terdiri dari 2 SKS, SKS teori dan 1 SKS praktek. 2 SKS teori tersebut dan 1 SKS praktek itu terpisah, ya. Jadi adapun yang mengampu mata kuliah ini adalah Bapak sendiri, Bapak Agus Rahmat Timur. Kemudian adapun tujuan dari mata kuliah ini, tentu kita akan mencapai kompetensi yang akan diharapkan. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang prinsip kerja komponen elektronika, khususnya menganalisa secara sistematis struktur dan rangkaian-rangkaian elektronika yang nanti akan bisa dipergunakan pada peralatan-peralatan elektromedik, khususnya sesuai dengan bidang kita. Nah, ini merupakan dasar dari untuk pelajaran elektronika ke depannya. Nah, adapun perkuliahan ini kita laksanakan dalam ada beberapa bagian, yaitu kegiatan kita
ada kuliah ceramah, kemudian dilakukan kuliah praktek, dan nanti ada tugas. Dan perkuliahan ini terdiri dari 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu sudah ada di sana UTS dan UASnya. Jadi pertemuan teori ini sampai 7 kali di UTS. Setelah itu di 8 sampai 14-nya pertemuan setelah UTS, dan ditutup dengan ujian akhir semester nanti. Ya. Jadi mengenai penjabaran mata kuliah sesuai dengan LPS-nya dan kompetensi yang diharapkan. Kemudian perlu juga Bapak sampaikan di sini di pertemuan kontrak perkuliahan ini mengenai penilaian. Nah, penilaian di sini Bapak membagi atas 3 komponen, yaitu di sini ada kehadiran juga Bapak nilai, kemudian ada tugas dan kuis, kemudian ada UTS dan UAS. Komposisinya sudah Bapak buat, silakan nanti di foto atau dicatat komponen mengenai penilaian. Kemudian distribusi nilainya kita juga kita buat, yaitu nilai A sebanyak 80 sampai 100 dan B 65 sampai J 55 sampai 64 dan nilai D 45 sampai 54 dan di bawah 45 itu dinyatakan tidak lulus. Baik, itu mengenai perkuliahan ini. Kemudian untuk pertemuan itu minimal kita 80% dari 16 kali pertemuan tersebut. Ya. Demikian mengenai pengantar awal ini dari Bapak. Silakan, ada yang bertanya? Ada ya pengantar ini? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita bisa masuk kepada sesi pertama, yaitu tentang materi kuliah. Materi kuliah kita yang pertama yaitu mengenai komponen elektronika. Kapasitor ya. Nah, baik, itu merupakan komponen-komponen elektronika tadi yang disebutkan. Atau ada lagi? Siapa yang menambahkan? Nah, jadi komponen elektronika ini adalah berperan penting dalam perkuliahan khususnya di elektronik ini, karena itu merupakan dasar dari ada kaitannya dengan mata kuliah berikutnya. Dan di situ kita harus paham betul fungsi komponennya, prinsip kerja komponennya, kemudian kalau bisa materialnya dari apa? Materialnya mengenai komponen elektronika tersebut. Nah, seperti tadi disampaikan oleh temannya, ada resistor.
resistor itu merupakan komponen elektronika yang vital juga, dan dia itu ada beberapa macam juga komponen resistor tersebut. Bentar ya, ini Bapak ada membawa baik. Pada kali ini kita mulai dengan materi jenis-jenis komponen elektronika. Sebelum kita masuk, apa sudah ada yang pernah tahu komponen elektronika itu apa saja? Ya, silakan. Apa saja komponen elektronika yang sudah ketahui? Resistor, Ya, kapasitor, baterai. baterai. Nah, itu memang itu komponen elektronika. Ini sudah disampaikan. Jadi komponen elektronika itu banyak. Ya, banyak komponen elektronika. Itu bisa nanti diklasifikasikan. Lihat. Yang pertama kita bahas mengenai resistor. Jadi resistor itu disebut juga biasanya sebagai hambatan atau tahanan, di mana elektronika itu perlu komponen yang namanya resistor. Ya, resistor itu adalah dia menahan hambat. Misalnya ada dalam suatu jalur lalu lintas padat atau tekanan suatu aliran, kalau dia melebihi kapasitas itu akan berbahaya dan perlu ditahan menggunakan resistor tersebut. Nah, itu resistor ya, salah satu komponen elektronika. Nah, ini jenis-jenis resistor ini ada beberapa macam juga. Yang pertama ada yang kita kenal dengan resistor yang nilainya tetap. Nilainya itu sudah ada dari paketnya, sudah ada. Kemudian itu yang disebut dengan fixed resistor. Kemudian ada resistor yang nilainya dapat diatur atau dirubah-rubah. Dan resistor ini sering disebut dengan variabel resistor. Jadi bisa diganti-ganti variabel, bisa diubah-ubah. Kemudian ada yang disebut dengan resistor yang nilainya dapat dirubah juga, ada LDR dan macam-macam. Ini ada yang disebut dengan PTC dan NTC. Nah, yang tadi kita bicarakan itu dapat kita lihat bentuknya. Nah, ini kalau resistor yang nilainya tetap ini seperti ini dia. Ini nama komponennya, ini gambarnya, ini simbolnya. Resistor yang nilainya tetap, dia itu sudah ada seperti gelang yang ada pada fisik resistor tersebut. Gelang itu nanti macam-macam warnanya. Nah, dari gelang itulah kita bisa nanti menentukan nilai resistor tersebut. Kalau simbolnya seperti ini. Berikutnya ada resistor variabel namanya. Variabel resistor. Nah, ini bentuk fisiknya seperti ini. Nah, ini nanti bisa nilai itu bisa dirubah-rubah dengan cara diputar. Kita nanti, nah, kita bisa manfaatkan ini. Kemudian ada yang disebut dengan LDR. LDR ini, jadi cara kerja itu bisa dipengaruhi oleh cahaya. LDR. Kemudian ada NTC dan NTC. Ini
resistor tersebut. Ya. Kemudian kita lanjut. Ada komponen elektronika ini yang disebut dengan kapasitor. Kapasitor ini biasanya disebut juga dengan kondensator, yaitu adalah komponen pasif yang bisa menyimpan energi atau muatan listrik. Kapasitor. Dan kapasitor ini mempunyai polaritas ya. Polaritas itu ada positif dan negatifnya. Ya. Jenis-jenis kapasitor itu diantaranya adalah kapasitor dengan nilai tetap dan kapasitor yang nilainya tetap tapi memiliki polaritas positif dan negatif. Nah ini adalah bentuk komponennya. Komponen kapasitor. Ini nama komponennya, ini gambar komponen dan ini simbol komponennya. Kapasitor biasa ini tidak ada polaritas, non polaritas. Kemudian ini ada kapasitor yang memiliki polaritas. Ya, polaritas itu ada positif dan negatifnya. Kemudian ini ada variabel kapasitor. Jadi kalau variabel itu bisa di geser-geser, dirubah-ubah gitu ininya. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan induktor. Induktor ini merupakan komponen elektronika juga. Jadi fisiknya itu berbentuk lilitan. Berbentuk lilitan ya. Ini lilitan ini. Baik, itu ada 3 komponen elektronika: resistor, kapasitor, dan induktor. Sekarang kita coba membahas mengenai nilai kapasitor tetap. Ya. Nah ini kapasitor ini bisa yang bernilai tetap tadi yang kita bahas di awal itu mempunyai nilainya, bisa dihitung dari yang dari fisiknya. Ada di situ warnanya ada hitam, ada coklat, merah, dan seterusnya. Ya. Nah, di situ dari nilai-nilai tersebut bisa dihitung, dari cincin tersebut bisa dihitung nilai kapasitor tersebut. Contohnya, ini dicontohkan seperti ini. Misalnya warna pertamanya adalah kuning. Ya, jadi kalau kuning di sini menandakan nilainya 4. Kemudian cincin yang kedua warnanya ungu. Warna ungu nilainya adalah 7. Kemudian cincin yang ketiga itu warnanya merah. Nah, jadi penghitungannya itu adalah ini 4 cincin pertama digabung cincin kedua, habis itu cincin ketiganya itu disebut dengan pengali. Jadi 47 dikali, kita lihat warnanya, warna merah berarti 100, berarti 47 dikali 100. Jadi dia bernilai 4,7 4.700 ohm. Kalau dijadikan kilo jadi 4,7 ohm. Dengan di sini ada nilai toleransi namanya. Toleransi itu nilai cincin yang paling belakang. Nah, di sini ada toleransinya 10%. Ya, nilai toleransi yang ada pada cincin tersebut. Nah, itu kalau menghitung nilai resistor. Nah, demikian juga bisa sebaliknya dari
nilai yang sudah ada, misalnya 4700 ohm, kita bisa juga menentukan apa saja warnanya yang ada pada resistor tersebut. Ya, nah, jadi komponen ini begitu fatal, begitu vital fungsinya dalam elektronika. Ya. Baik, itu sekilas mengenai komponen elektronika. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Hafiz Arpadio. Saya bertanya, jika pada sebuah rangkaian Ya. resistornya tidak berfungsi atau rusak, nah, apa yang terjadi pada rangkaian tersebut? Nah, jadi kita balik lagi ke fungsi awalnya. Resistor itu fungsinya tadi apa? Penghambat ya. Nah, jadi apabila suatu aliran kita, contohnya seperti ini, resistor itu ya, kita menginginkan aliran itu yang keluarnya 7 ya, 7 lah gitu. Nah, sedangkan yang mengalir itu 10. Daya tampung kita 7, yang mengalir 10. Nah, harusnya yang 10 itu kan kita hambat ya. Kita kurangi 3 lah gitu ya, kurang lebih 3 gitu kan. Nah, jadi kalau tidak ada resistornya, tentu 10 ini mengalir semua ke wadah kita atau ke jalur kita. Tentu melebihi kapasitas ya. Nah, itulah terjadi gangguan namanya. Bisa yang menerima itu terbakar karena melebihi kapasitas tadi. Jadi itu fungsinya untuk meredam, menghambat itu resistor tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Baik. Kira-kira ada lagi? Pak, ya silakan. Mengapa nilai hambatan pada suatu pengantar dapat mempengaruhi besar kecilnya arus, Pak? Iya, karena itu tadi nilai suatu pengantar itu mempengaruhi besar kecilnya arus. Iya, karena kita sudah menentukan berapa yang dihambat. Arus yang mengalir itu berapa yang dihambat gitu. Nah, dari berapa yang dihambat itu tentu akan mempengaruhi besar kecilnya arus yang kita terima itu. Gitu. Karena sudah ditentukan dengan nilai-nilai resistor itu tadi. Itu ya. Baik. Nah, jadi komponen elektronika itu, apalagi sekarang itu komponen elektronika itu mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kalau dulu masih ya rusak satu bisa diganti. Kalau sekarang itu kan udah sistemnya IC ya, udah terintegrasi. Jadi seperti komponen-komponen transistor dan sebagainya itu sudah diintegrasikan dalam suatu rangkaian, sudah terintegrasi dalam suatu IC. Ya, gitu. Oke. Jadi pada pertemuan ini Bapak harapkan itu tadi sampel kita sudah bahas 3 sampel dari komponen elektronika, resistor, kapasitor, dan resistor. Nah, jadi nanti silakan Anda perbanyak variasi komponen tersebut. Kemudian cari prinsip kerjanya itu seperti apa, ya, dibuat nanti dalam bentuk ringkasan ya, supaya kita bisa mengulang-ulang. Jadi fungsinya apa saja gitu. Nanti dibuat dalam satu ringkasan, paling tidak minimal 5 komponen elektronika buat
kemudian dari apa materialnya gitu ya, nanti ditulis tangan saja, tulis tangan, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ya. Kira-kira ada yang didiskusikan? Tidak. Ya. Jadi itulah untuk rangkuman kita itu nanti dikumpulkan minggu depan ya. Baik, untuk perkuliahan ini kita bahas satu komponen lagi, yaitu mengenai jadi itu ya. Jadi yang komponen untuk rangkuman itu dikumpul pas pertemuan minggu depan, dibuat dalam bentuk rangkuman di kertas tebal beliau. Jadi untuk pertemuan sekarang Bapak rasa cukup materinya sampai di sini. Mana ada pesan satu dari Bapak. Jadi Anda itu harus sering mencari tentang informasi, paling tidak mengumpulkan referensi yang mendukung ke arah supaya mata kuliah ini bisa dikuasai. Jadi tidak hanya penyampaian, bukan hanya penyampaian dosen di kelas saja. Jadi Anda harus cari, apalagi zaman sekarang kan sudah banyak media untuk membantu kegiatan-kegiatan tersebut. Apalagi kalau yang namanya elektronika harus sering-sering dipraktekkan, ya gitu ya, dicoba, karena komponen ini kan relatif mudah juga untuk eksperimen kita, ya. Yaitu semuanya tergantung kita. Kalau kita rajin, tentu beda sama yang tidak rajin ya. Jadi cari referensi lain gitu. Nanti kalau misalnya ada kendala, kita diskusikan ya. Jadi perlu diingat untuk di depan itu kita membahas tentang rangkaian dari komponen-komponen ini, kita masuk ke rangkaian. Baik, sebelum Bapak tutup, ada lagi yang mau bertanya kurang jelas?